Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Azariyah dari mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4C dengan NIM 12101080. Baik teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini saya akan membahas materi tentang zakat fitrah. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai zakat fitrah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari zakat fitrah. Nah, pengertian dari zakat fitrah adalah zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan juga fitrah. Zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan fitrah juga berasal dari bahasa Arab yaitu fitrah, yang berarti kejadian fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau juga badan. Sedangkan secara istilah zakat fitrah berarti menurut syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itulah pengertian dari zakat fitrah. Selanjutnya adalah hukum atau dalil tentang zakat fitrah, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Selanjutnya yaitu hukum zakat fitrah. Seperti yang telah dijelaskan tadi di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277, yaitu menurut dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap umat Islam. Selain hukum zakat fitrah, juga terdapat rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ini adalah ketika pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama ada niat, yaitu niat bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah ada muzaki, yaitu ada orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah mustahik zakat, yaitu orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah adanya barang atau makanan pokok yang akan dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi itulah rukun dari zakat fitrah tadi. Selanjutnya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Yaitu ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Apa sih yang dimaksud dengan fakir? Nah, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Golongan yang kedua adalah orang miskin. Nah, orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, hartanya itu sedikit sehingga tidak mampu atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Atau amil ini biasanya disebut dengan panitia zakat.
Selanjutnya adalah yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal atau baru masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Golongan yang keenam adalah gharim. Yang dimaksud dengan gharim adalah orang yang memiliki hutang yang banyak, sedangkan dia tidak mampu untuk membayar ataupun melunasi hutang tersebut. Jadi berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah merupakan orang-orang yang berjuang atau orang yang berjihad di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya itu tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Kemudian golongan yang kedelapan atau golongan yang terakhir bagi orang yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal ketika berada di dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Selain golongan orang yang berhak menerima zakat, ada juga golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, golongan orang yang tidak berhak menerima zakat ini adalah yang pertama, orang kaya. Yang dimaksud dengan orang kaya di sini adalah orang kaya dengan harta dan kaya dengan usaha, sehingga memiliki penghasilan yang banyak, jadi tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah hamba sahaya, karena masih memiliki tanggungan pemilik hamba sahaya atau biasa disebut tuan. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah SAW tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat, orang yang tidak beragama Islam. Nah, jadi zakat fitrah ini hanya diperuntukkan atau yang berhak menerimanya hanyalah orang yang beragama Islam. Jadi bagi orang yang beragama Islam tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian selanjutnya adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggunginya. Kemudian orang yang dinafkahi, orang yang diberikan nafkahnya. Selain itu juga ada orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Nah, maksudnya adalah orang yang fisik atau anggota badannya masih kuat atau mampu untuk bekerja, dan juga dari hasil pekerjaannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itulah golongan orang yang tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Baik, sekian materi mengenai zakat fitrah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.